Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi kita di Martial God Asura. Bab 6755 menghadapi Dao Surgawi. Ketujuh api berwarna itu semuanya mengandung kekuatan yang dahsyat, namun saat ini mereka sedang melancarkan serangan gila-gilaan terhadap sosok kecil di puncak gunung itu. Namun, aura dan kekuatan yang dipancarkan oleh sosok mungil itu sama dahsyatnya, sama sekali tidak kalah dengan nyala api tujuh warna. Adegan itu menyerupai tubuh fana yang berjuang melawan hukum alam. Namun, sosok kecil itu tidak berada dalam posisi yang merugikan. Pemandangan itu begitu menakjubkan sehingga Chu Feng belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Namun saat ini hati Chu Feng dipenuhi ketegangan dan kegelisahan, meskipun adegan itu tidak berlangsung lama dan cepat mereda. Chu Feng tidak sempat menyaksikan hasil akhirnya, namun Chu Feng tetap larut dalam pengalaman tersebut. Chu Feng, apakah kamu baik-baik saja? Suara Egi yang penuh kekhawatiran terdengar lebih dari sekadar penuh kehati-hatian. Karena tebakan Chu Feng juga merupakan tebakan Egi. Jika itu benar-benar Ibu Chu Feng dan adegan barusan adalah rekaman peristiwa besar di masa lalu, hal ini kemungkinan besar merupakan pertanda bahwa Ibu Chu Feng telah mengalami sesuatu yang sangat tidak menguntungkan dan Chu Feng tentu saja sangat khawatir. Egi, aku baik-baik saja. Dilihat dari nada bicara Chu Feng, jelas ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu bukanlah transmisi rahasia, melainkan transmisi langsung ke alam roh. Pada saat ini klan Dewa Roh dan pasukan roh dunia juga menjadi tegang, namun mereka tidak mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa hanya Egi yang bisa menenangkan emosi Chu Feng, dan jika Egi tidak bisa, maka tidak ada gunanya mereka berbicara. Chu Feng, adegan itu mungkin tidak nyata. Setelah banyak pertimbangan, ini adalah cara terbaik yang bisa Egi pikirkan untuk menghibur Chu Feng. Aku tahu, tapi sekalipun itu benar tidak apa-apa, aku percaya ibuku akan baik-baik saja, hanya saja. Hanya apa? Egi bertanya. Aku hanya ingin tahu kekuatan apa itu, dan mengapa kekuatan itu membantu orang lain untuk bangkit tetapi menyerang ibuku. Saat Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, aura dingin terpancar dari matanya. Terlepas dari kekuatan apa itu atau siapa yang berada di baliknya, Chu Feng tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyakiti ibunya. Jika itu benar, aku yakin ibumu bisa mengatasinya. Lagi pula dialah yang menangkapku dan membawaku ke alam rohmu. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, kita sudah memasuki sungai surgawi ke-9, jadi kita pasti akan bisa mengetahuinya. Selama kita menemukan pelaku sebenarnya, dia harus dibunuh jika masih hidup, dan mayatnya harus dinodai meskipun sudah mati, kata Egi sambil menggertakkan giginya. Ini bukan kepura-puraan Egi tetapi ini emosi yang tulus. Dari sudut pandang Egi, terlepas dari benar atau salah, musuh Chu Feng tetaplah musuhnya. Dan perasaan tulus Egi juga menyentuh hati Chu Feng. Bukan berarti apa yang dikatakan Egi itu sangat menyentuh. Perasaan memiliki seseorang di sisinya untuk mendukungnya apapun yang terjadi itulah yang membuat Chu Feng merasa tenang. Namun apapun yang terjadi, Chu Feng selalu tahu apa yang harus dia lakukan. Yang paling ingin dia ketahui saat ini adalah mengapa aura itu menyerang wanita yang kemungkinan besar adalah ibunya di adegan sebelumnya. Untuk mengetahui kebenarannya, Chu Feng hanya bisa berusaha mengingat kembali kejadian yang baru saja disaksikannya dan mencari petunjuk yang berguna. Namun pemandangan itu terlalu buram dan Chu Feng hanya bisa memastikan sedikit sekali hal. Tak lama kemudian sebuah jalan keluar muncul di hadapan Chu Feng. Sebelum Chu Feng sempat bereaksi, dia didorong keluar dari pintu keluar. Awalnya Chu Feng dikelilingi oleh kekuatan formasi tersisa dari dalam terowongan. Formasi itu menghalangi pandangannya, dan baru setelah formasi itu menghilang, Chu Feng dapat mengamati lingkungan sekitarnya. Ini adalah dunia gua yang luas,
dikelilingi oleh formasi batuan yang rumit dan kompleks, menyerupai batuan yang terbentuk secara alami, namun bebatuan di bawah kaki itu tampaknya tidak terbentuk secara alami. Benda itu jelas dibuat dengan sangat teliti, dan pola-pola halusnya semakin meyakinkan Chu Feng. Pemandangan ini memiliki beberapa kemiripan dengan pemandangan yang Chu Feng lihat sebelumnya di dalam terowongan teleportasi, karena di puncak gunung itu terdapat beberapa pola samar yang kurang lebih menyerupai bebatuan di bawah kaki Chu Feng. Hal ini kemungkinan menunjukkan bahwa meskipun gua tersebut tidak berada di tempat yang sama dengan puncak gunung, hal itu menunjukkan bahwa gua tersebut tidak berada di tempat yang sama dengan puncak gunung, namun setidaknya keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Namun tiba-tiba, mata Chu Feng menjadi waspada. Sebuah kekuatan formasi yang dahsyat muncul dari gua di belakangnya menyerang Chu Feng. Itulah teknik seorang master spiritualis roh dunia naga sejati tingkat ke-9. Chu Feng secara naluriah ingin menggunakan auranya untuk melawan. Namun kemudian Chu Feng merasakan sesak di dadanya, kemampuan bela diri Chu Feng masih ada, tetapi dia sama sekali tidak bisa melepaskannya keluar tubuhnya, bahkan tekanan dari seseorang di ranah seni bela diri pun tidak bisa dilepaskan. Pembatasan? Ini adalah reaksi pertama Chu Feng. Kekuatan para ahli bela diri kemungkinan besar terbatas di dalam dunia gua ini. Chu Feng kemudian melepaskan kekuatan teknik formasi tersebut. Untungnya, kekuatan teknik formasi tersebut tidak dibatasi. Meskipun keduanya adalah spiritualis roh dunia naga sejati tingkat ke-9, Chu Feng memiliki kekuatan tempur untuk melawan lawan 4 tingkat di atasnya. Dalam sekejap kekuatan formasi yang datang itu lenyap. Kekuatan formasi Chu Feng memantul kembali ke arah gua. Pada saat yang sama tatapan Chu Feng menembus kegelapan gua. Jauh di dalam gua, Chu Feng melihat seorang lelaki tua yang tingginya hanya 1,5 meter. Dengan kulit keriput dan tubuh setipis garpu dan hampir semua rambutnya telah rontok. Pria tua itu sedang menyusun barisan pertahanan untuk menahan serangan balik Chu Feng terhadap kekuatan formasi tersebut, bahkan kekuatan formasi yang dilepaskan Chu Feng dengan santai pun tanpa kesulitan menghadapi lelaki tua itu. Berhenti, berhenti, berhenti. Jika kau terus memukul orang tua ini, kau akan membunuhku. Melihat bahwa ia bukan tandingan Chu Feng, lelaki tua itu segera angkat bicara. Chu Feng mengayunkan lengan bajunya, dan kekuatan formasi itu berubah menjadi rantai, menjebak lelaki tua itu, lalu dengan sekali lompatan, Chu Feng langsung muncul di hadapan lelaki tua itu. Teman muda, orang tua ini hanya menguji kekuatanmu. Aku tidak bermaksud jahat. Ketika lelaki tua itu melihat Chu Feng, dia langsung menyapanya dengan senyuman memperlihatkan 3 gigi yang tersisa di tubuhnya. Gigimu sedikit sekali, apakah ada yang merontokkan semuanya saat kau menyerang mereka? Chu Feng bertanya. Teman muda, kau berbicara terlalu kasar. Seperti yang baru saja kukatakan, itu hanya aku sedang mengujimu. Pria tua itu berkata sambil menyeringai tampak sama sekali tidak tahu malu. Ya? Karena kamu sangat senang menguji orang lain, izinkan aku menguji kamu juga. Saat Chu Feng berbicara, segel tangannya berubah dan kekuatan formasi yang dahsyat berputar liar di sekitar lelaki tua itu dalam sekejap mata formasi pertahanan yang kuat terbentuk, menjebak lelaki tua itu di dalamnya. Bagaimana mungkin kau diam-diam mengatur formasi seperti itu sambil berbicara denganku? Siapa? Siapa sebenarnya kamu? Mungkinkah mereka dari Shenfeng? Dari semua tokoh perkasa di puncak ilahi, tak seorang pun pernah melihat wajahmu. Pria tua itu dengan cermat memeriksa Chu Feng. Pak tua pahami ini dengan jelas, sekarang hanya saya yang boleh bertanya kepada Anda, bukan sebaliknya. Tatapan Chu Feng dingin sekali, namun dia tidak berniat membunuh lelaki tua itu seketika. Chu Feng adalah orang baru di tempat itu dan semuanya asing baginya. Namun lelaki tua ini kemungkinan besar adalah penduduk setempat dan pasti sangat mengenal tempat ini.
jadi Chu Feng seharusnya bisa mendapatkan banyak petunjuk bermanfaat darinya. Baiklah, tanyakan saja, apapun yang kau katakan, aku akan menceritakan semuanya, kata lelaki tua itu. Namun, tepat ketika Chu Feng hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Tiba-tiba kekuatan teleportasi melonjak dari tubuh lelaki tua itu dan dia menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama suara lelaki tua itu terdengar dari arah yang jauh. Aku tak akan memberitahumu apa-apa. Kau benar-benar berpikir aku hanya orang biasa? Namun yang mengejutkan Chu Feng bukanlah hanya karena lelaki tua itu mampu melarikan diri, tetapi juga karena ia memprovokasi Chu Feng. Sebaliknya, Chu Feng merasakan kekuatan yang jauh lebih dahsyat berkumpul dari arah lelaki tua itu. Pria tua itu bukanlah spiritualis roh dunia, naga sejati tingkat ke-9 biasa. Sampai jumpa di dekultivasi berikutnya Martial God Asura di dunia novel.